Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Baca. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana proses aggregation dalam KDD. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang review dan dataset. Langsung saja kita ke materinya. Nah, berikut ada beberapa algoritma dalam data mining. Ada C45, ada K-means, ada support vector machine, ada a priori, ada expectation maximization algorithm, ada pairing, k-nearest neighbor, classification and regression trees, naive bayes, dan ada juga ada BOS. Nah, peran utama dalam data mining ini ada 5 ya. Yang pertama ada estimation, yang kedua ada prediction, yang ketiga classification, yang keempat clustering, dan yang kelima association. Nah, saya jelasin untuk yang pertama adalah estimation. Estimation atau estimasi untuk menerka sebuah nilai yang belum diketahui. Misal, menerka penghasilan seseorang ketika informasi mengenai orang tersebut diketahui. Metode yang digunakan biasanya adalah point estimation dan confidence interval estimation, simple linear regression dan correlation, dan multiple regression. Nah, contohnya adalah pada estimasi waktu pengiriman pesanan makanan pada GoFood, estimasi performa CPU, dan sebagainya. Yang kedua ada prediction. Prediction atau prediksi yaitu untuk memperkirakan nilai masa mendatang, misal memprediksi stok barang 1 tahun ke depan. Fungsi ini mencakup metode neural network, decision tree, dan k-nearest neighbor. Nah, contohnya adalah pada prediksi harga saham, perkiraan cuaca. Dalam hal ini prediksi menggunakan metode neural network. Nah, selanjutnya yang ketiga ada classification. Atau klasifikasi merupakan proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Metode yang digunakan antara lain neural network, decision tree, k-nearest neighbor, dan naive bayes. Contoh penerapannya ada pada klasifikasi kelulusan mahasiswa. Misalnya kita lihat klasifikasinya berdasarkan lulus tepat waktu atau tidak, atau berdasarkan klasifikasi IPK-nya. Selain itu diterapkan juga pada sistem rekomendasi. Misal, rekomendasi waktu yang tepat untuk bermain golf. Nah, selanjutnya yang keempat ada clustering, yaitu pengelompokan mengidentifikasi data yang memiliki karakteristik tertentu. Metode dalam fungsi ini diantaranya hierarchical clustering, metode K-means, dan self-organizing map atau SOM. Contoh clustering terdapat pada klasterisasi jenis pelanggan. Misal, apakah pelanggan tersebut big brand shopper, seasonal spender, atau yang lainnya. Nah, yang terakhir ada association. Dinamakan juga analisis keranjang pasar, di mana fungsi ini mengidentifikasi item-item produk yang kemungkinan dibeli konsumen bersamaan dengan produk lain. Algoritma dalam association ini biasanya yang dipakai adalah a priori, generalized sequential pattern, FP crowd, dan Gary algorithm. Nah, ciri utama dari asosiasi ini adalah memiliki bentuk if then. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang dataset. Bagi yang belum tahu, dataset adalah sebuah kumpulan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa lalu dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi baru. Menurut Dayat Suryana dalam Control Visual Basic Jilid 1,
Pengertian dataset adalah representasi data yang disimpan di memori dalam kondisi tidak terhubung atau disconnected. Kumpulan data yang ada di dataset bisa di-load dari sumber data apapun yang valid, seperti SQL Server Database, Microsoft Access Database, ataupun dari XML file. Dataset berisi koleksi dari 0 atau lebih data table object, di mana masing-masing merupakan representasi tabel di memori. Struktur dari data tabel ditentukan oleh data kolom collection, yang merupakan kumpulan kolom dari tabel tertentu, dan constraint collection yang merupakan kumpulan constraint dari tabel. Kedua koleksi ini membentuk skema dari tabel. Data table juga berisi data raw collection yang berisi data aktual di dataset. Data raw berkorelasi dengan baris dalam tabel basis data. Nah, atribut adalah faktor utama penyebab kelas atau target terjadi. Ada dua jenis dataset. Yang pertama ada private dataset yang diambil dari organisasi internal yang dijadikan objek penelitian. Sementara yang kedua ada public dataset, diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti data mining. Tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga penelitian dapat bersifat comparable, repeatable, dan verifiable. Nah, selanjutnya sebelum data itu diproses, ada namanya data pre-processing. Nah, tujuannya apa sih? Yang pasti adalah untuk mengukur kualitas data. Di antaranya yang pertama ada akurasi atau keakuratan dari sebuah besar data, completeness atau kelengkapan data, konsistensi dari sebuah data, timeliness atau ketepatan waktu, believability atau data tersebut dapat dipercaya kebenarannya, interpretability atau kemampuan interpretasi. Tugas utama dalam data processing. Tugas utama dalam data pre-processing. Nah, untuk materi selanjutnya ini akan dibahas di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, sampai di sini saja. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.